Tahu ini video keberapa, tapi lanjutkan aja ya. Ini menarik tentang Bapak Zamri Syaf di Sumatera Barat. Beliau kan udah pensiun 2014, kayaknya berapa tahun ya sekarang beliau. Kita kalau pensiun itu 60 tahun 2014, berarti dia di 2014 2024 baru 10 tahun. Udah 70 lah ya. 70 ya. Iya kalau nggak pensiun muda, maksudnya pensiun yang biasanya kan 60 gitu kan. Berarti sekarang 70 Bapak itu ya. Swasembada energi di samping pangan adalah salah satu impian pemerintah pada 2060 Indonesia berambisi menjadi negara karbon neutral, yakni ketika jumlah karbon yang dilepas dari seluruh kegiatan manusia sama dengan jumlah karbon yang diserap oleh alam, sumber-sumber energi fosil. Oke, teknologi sederhana Zamri Syaf bisa mewujudkan ambisi itu dengan murah. Oke. Tuh bentar ya, anakku tadi apa tanya. Aku terkejutnya di sini katanya. Jadi setiap daerah itu kayak bisa menghasilkan energi listriknya sendiri. Misalnya kayak kalau tunggu ya, pembangkit energi mandiri di tiap pulau atau bahkan tiap desa itu bisa menggunakan biomas dari limbah pertanian dan kehutanan atau biogas dari kotoran sapi, kambing dan ayam. Kelestarian alam di pedesaan juga menjadi menjaga sungai-sungai tetap hidup dan airnya menjadi sumber pembangkit hidro skala kecil ukuran mikrohidro 1 megawatt atau bahkan pikohidro 500 kilowatt. Pembangkit listrik dari sumber-sumber itu lebih murah dibanding pembangkit surya, angin maupun panas bumi. Artinya program desa mandiri energi juga bisa dilaksanakan di desa-desa pedalaman yang jauh dari pantai. Minyak nabati sebagai sumber energi biofuel ya, full. Memang bisa dihasilkan dari sawit, jagung, sorghum, tebu atau tanaman lain seperti kemiri, tapi ini tidak disarankan karena akan bersaing dengan kebutuhan pangan dan obat, kecuali jika skalanya cukup kecil. Biofuel gimana sih cara bacanya, adalah dari sawit, bahkan tidak sepenuhnya bisa disebut ramah alam. Kebun sawit tak hanya rakus air, tapi juga menghancurkan keragaman hayati hutan yang kita punya, apalagi jika luasnya sampai jutaan hektar. Terus ini katanya, aku nggak tahu, kayaknya waktu SD dulu membangun waduk itu untuk begini diajarkan kan di waktu kita SD dulu. Dia ada di buku cerita itu disuruh baca kan. Jadi katanya di sini dibahas juga, waduk besar menggusur lahan pertanian dan kadang hutan, mempersempit keragaman hayati. Untuk membangun diperlukan semen atau batu andesit yang sering ditambang tanpa mengindahkan kelestarian alam, seperti yang terjadi di Wadas yang menjadi lokasi tambang batu andesit untuk waduk. Bener. Lebih dari itu, bendungan besar umumnya menggusur rumah-rumah dan menggusur warganya, dan kadang menggenangi situs-situs budaya penting yang dianggap sakral oleh warga setempat. Di zaman UU, pembentukan waduk kedua telah memicu protes besar, tapi itu bukan sesatunya. Memang di seluruh dunia, bendungan-bendungan besar juga memicu masalah sosial. Makin besar bendungan, makin besar pula masalahnya. Pengalaman internasional menunjukkan pembangunan waduk besar membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Pembangunan waduk besar sudah dikecam secara internasional sejak 3 dasawarsa lalu. Para aktivis lingkungan dan sosial dunia menandatangani deklarasi mandi beli pada 1994, menyerukan moratorium pembangunan bendungan. Deklarasi itu antara lain diilhami oleh protes dan perlawanan warga sekitar waduk di Jawa Tengah pada era dan bendungan Narmada di India. Arundhati Roy dan penulis aktivis perempuan India, salah satu tokoh di garda depan gerakan itu, menyebut bendungan punya daya rusak seperti bom nuklir, makin besar kian merusak. Wah, protes itu memaksa Bank Dunia berhenti membiayai proyek-proyek bendungan besar yang dulu banyak dilakukan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Eropa dan Amerika, bahkan kini ada gerakan untuk merobohkan bendungan besar dan mengembalikan sungai alami yang tetap masih dimanfaatkan untuk membuat
hidroskala kecil. Sebagai negeri vulkanik, aku udah lihat ini nih, udah lihat. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pembangkit listrik tenaga panas Bumi Sori Marapi dibangun dekat lahan pertanian warga. Aku udah tahu kasusnya ini, aku udah tahu. Kan, aku udah pernah dengar kasusnya, aku udah pernah dengar kasusnya, dan itu kayaknya gimana bilangnya ya? Aduh, baca sendiri lah ya, baca sendiri lah ya. Lanjutkan lah ya. Di paragraf terakhirnya untuk menutup bab ini adalah Indonesia juga bisa belajar dari Jepang, misalnya yang kini tengah mengembangkan panel surya model baru yang lebih efisien karena menghasilkan lebih banyak listrik dengan luas panel yang lebih kecil. Panel surya itu juga lebih ringan dan lentur sehingga bisa ditekuk-tekuk menyesuaikan arsitektur rumah. Dengan itu panel surya bisa diterapkan lebih luas di perkotaan. Jepang berencana memproduksi 20 gigawatt listrik dari panel baru itu yang setara dengan 20 reaktor nuklir. Wow. Berikutnya ada Dragon is not for sale. Ini selanjutnya. Ini sudah kubaca sebenarnya, kayak gimana bilangnya ya? Nanti aja aku bahas ya, oke. Nanti aku bacakan ya kan. Gimana ya? Viral udah viral sih di apa kan, maksudku kayak semua orang terus baca gitu loh, wajib semua orang baca. Dan aku awalnya ini baca karena aku memperingati itu kan, karena banyak kali masalah aku lihat gini kayak menyelesaikan maksudnya itu nggak masuk akal menurutku, ada beberapa hal gitu. Dan jadi ini aku baca, dan abis ini nanti rencana mau kasih sama anak aku atau sama tawaku gitu kan. Rasanya kayak kenapa gitu, mungkin doktrin kali ya sekali lagi ya. Dan udah lah, bye.